rencang-rencang sedanten tiyang niku nek sampun diterima kalih Gusti Allah dimulyakne utawi diinakne niku mboten masalah kranten sampun diterami kalih Gusti Allah. Tetapi diantawis tandhanipun tiyang niku diterami Gusti Allah ten kalanganipun tiyang-tiyang iman, ini Allah ngerakaken kawula-kawulane ingkang saleh remen dumateng piyambake. Tiyang nek pun diterima oleh Gusti Allah, apapun bentuke niku mboten masalah. Suwijining dina mesti arep mlebu swarga. Nek tiyang niku mboten diterima oleh Gusti Allah, walaupun kabeh wong gunggung, kabeh wong niku muji-muji, tetep mawon piyambake suwijining dina ajeng tuna ajeng ina. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ngendikaken kirang langkungipun, sayange Gusti Allah ora iso dipekoleh kelawan reka donya. Inna rahmatallahi la tunalu bil khiyam. Enten tiyang niku merekayasa ben ketok dadi wong saleh. Enten mobil cari ditulisi iki Pajero. Wong sak kampung nggih tetep mawon mboten percaya. Iki sing edan sing nulis. Nah semanten ugi nek kita niki memang mutiara. Mobil iki Pajero. Ning wong-wong usil nulis iki mobil Cherry, tetap mawon tiyang mboten percaya iki Pajero. Nah kan niki awake kiambak usaha-usaha agama niki dalam rangka daftar dadi wong sing diterima kalih Gusti Allah. Mula nurun-nurun napa sing diarahkan oleh agama Islam, diarahkan Kanjeng Nabi, nyonto para sahabat kersane saged kedaftar kecantol dados golonganipun tiyang-tiyang ingkang diterang. Lan tentunya niki enten setunggalipun perkawis ingkang ganggu sanget ing dalam perjuangan. Padahal perkawis kala wau jane niku belas mboten enten kaitane kalih manfaati utawi madharati awak kita niki asline. Tapi kathah tiyang niku entek umure keranten golek perkawis kalih niki. Golek pujiane wong, wedi dilokne wong. Entek umure kanggo membela diri, entek umure kanggo nerangne. Padahal wong iki dipuji nek ora diridhoni Allah ya ora ana gunane. Dilok-lokne nek diridhoni Allah ya ora bakal masalah. Mula para ulama ngendikaken engko dina kiamat engko termasuk tiyang sing kuwatah dikomentari dalam kalangan sahabat niku Sayyidina Ali. Keranten kiambake wonten masalah-masalah panjang selama kekhilafahanipun. Sayyidina Ali dingendikane para ulama, awwalu man jatha lil mahkamah yaumal qiyamah. Sayyidina Ali niku pertama kali mengke umat Muhammad sing ajeng ngadhep ten Gusti Allah mertanggung jawabne kabeh napa sing diperbuat kiyambake wekdal dados khalifah kula. Duanten sing kula perbuat niki wis
eneng dalile kabeh wong setuju gak setuju wis ora penting. Sayyidina Ali ngoten. Kawe iki ambak niku sedu wonten napa langkahe disiapaken. Iki kira-kira nek ditekoni Gusti Allah iso jawab ora. Nek kira-kira ora iso jawab ya ora usah dilakoni. Nek kira-kira disiapne dalile boten sah golek pujiane wong, boten sah mundur sebab keranten lok-lokane wong. Insyaallah sedanten niat insyaallah. Allahumma alhimna marasyida umurina wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Saya ini saksi yang hadir di musyawarah internasional terakhir 2020 ya, 2020 bersama Kiai Haji Nur Thohir rahimallahu taala. Kemudian juga ada Maulana Wahyudin Bandung dan kedua putra Kiai Haji Thohir, Kiai Nur Thohir, yaitu Gus Soleh dan Gus Inam. Kemudian dari pihak Jakarta yang hadir, dari Bonjer yang hadir itu Pak Haji Cecep Firdaus, kemudian Ustadz Mas Rohan, kemudian Ahyar Masamba, Pak Ahyar Masamba, kemudian Dede Daud dan putra Pak Cecep yaitu Maulana Siddiq. Ketika mereka menyodorkan 10 titik kawasan untuk ijtima yang akan dibuat di Indonesia kepada Hadraji Maulana Sa'ad, dan ketika beliau lihat, beliau kaget serta marah. Beliau tanya, ini kenapa cuman 10 dan di antara 10 tersebut tidak ada Temboro? Maka beliau katakan, sekarang tambah lagi 1, 11 Temboro ditulis. Kemudian karena melihat hal ini, beliau tegaskan lagi, Indonesia markasnya itu 3. Ya Allah. Jakarta, Kebun Jeruk, kemudian Temboro dan Medan. Setelah itu beliau tidak katakan apa-apa lagi. Ini sudah cukup jelas. Ketika 10 kawasan itu tidak ada nama Temboro, maka beliau otomatis langsung menyebutkan bahwa markas Indonesia itu 3. Jakarta, Kebun Jeruk, kemudian Temboro dan Medan. Ya. Setelah itu beberapa waktu kemudian setelah itu lockdown dan tidak ada lagi musyawarah di Nizamuddin untuk seluruh dunia ya. Jadi sudah tutup bahwa markas Indonesia 3. Tidak ada lagi kebohongan-kebohongan. Ini saya saksi ya. Saya sendiri sebagai saksi. Kemudian kalau mau tanya lagi, nanti ada saksi Maulana Wahyudin Bandung, tanyakan. Dan ada kedua putra daripada Kiai Haji Nur Thohir. Jadi tidak usah dipermasalahkan, tidak usah dibahas. Ini sudah jelas. Ya, sudah jelas 3 markas. Dan insya Allah dari 3 markas ini Allah akan pilih Temboro untuk jadi markas yang akan membawa seluruh markas-markas yang ada di Indonesia ini, insya Allah. Assalamualaikum Maulana Sahab. Antum perhatikan terjemahan daripada bayan beliau. Jadi agak lain terjemahan dari Urdunya. Kalau beliau di situ beliau hanya katakan bahwa Jakarta sangat taat kepada Nizamuddin. Jakarta Nizamuddin bahut manti hai. Jakarta sangat taat kepada Nizamuddin, sangat mengikuti arahan Nizamuddin. Itu saja, tapi tidak ada seperti yang diterjemahkan, tidak seperti itu. Kedua, kalau beliau ini utusan Nizamuddin, itu ada surat langsung dari Hadraji yang akan dibacakan, ya, ketetapan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Tapi tidak ada surat. Dan biasanya Hadraji kalau mengirim utusan ke satu negara itu minimal 3 orang tua Nizamuddin untuk datang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di satu negara. Ya, kemudian ada pasti surat teguran langsung dari Hadraji kepada Temboro untuk menghentikan segala program untuk pergerakan atas markas, ya. Dan itu tidak ada.
Jadi beliau ini datang masih dalam hal ini masih abu-abu ya, tidak tahu ini utusan atau hanya datang silaturahmi, karena beliau sebelum corona, sebelum ini juga sering datang karena beliau punya anak ada di Medan ya. Beliau punya besan ada di Medan. Nah, mungkin beliau datang silaturahmi. Nah, kemudian Jakarta Kebonjeruk undang beliau dan buat program, sebab biasanya sebelum datang seperti ini kalau memang itu utusan, 1 bulan sebelumnya itu sudah ada kita dengar suara dan macam-macam program yang sudah disusun untuk kedatangan Masya dari Nizamuddin. Jadi ini betul-betul belum final ya, belum final. Kita harus terus istiqomah untuk bagaimana senantiasa pegang terus dengan arahan orang-orang tua, guru-guru kita. Jadi saya punya pandangan seperti itu. Mohon ini tidak di-share, antum sendiri yang telah. Maka setan mulai memasukkan was-was, meniupkan was-was ke dalam hati-hati pekerja dakwah. अब तो और भी कोई मरकज होना चाहिए. Maka sekarang dia ingin, wah ini harus buat markas lagi yang baru. ये शैतान की तरफ से वसवसा है. Itu adalah was-was dari setan. कभी ऐसे वसवसे कामयाब नहीं होते. Was-was seperti itu nggak akan pernah berhasil. हम यकसू होकर, एक दिल होकर, एक नीयत होकर, एक दिमाग होकर, एक जिस्म होकर जकार्ता से हमको काम मिला है. जकार्ता ही हमारा मरकज रहेगा. Maka sekarang kita hendaknya kerja dengan fokus, tawajuh, badan kita, fikir kita, otak kita, hendaknya kita satukan. Kita dapat kerja dakwah ini melalui Jakarta Kebonjeruk, maka kita hendaknya rujuk hanya ke Kebonjeruk. आज जो लोग अपने आप को बड़ा समझते थे और निजामुद्दीन छोड़ के चले गए, आज दुनिया में कोई उनको नहीं पूछ रहा है. Hari ini orang yang menganggap dirinya orang besar, kemudian dia coba meninggalkan Nizamuddin. Hari ini tidak ada tempat bagi mereka di dunia. और निजामुद्दीन का कोई नुकसान नहीं हुआ. Dan tidak ada kerugian kekurangan sedikit pun di Nizamuddin. और काम का कोई नुकसान नहीं हुआ. Dan tidak merugikan kerja sedikit pun. और काम 20 गुना ज्यादा बढ़ गया. Bahkan 20 kali lipat maju malah. अभी इस लॉकडाउन के अंदर कम से कम 70 जमातें तो औरतों की बाहर मुल्कों में गई. Dalam masa lockdown kemarin 70 jamaah masturah diberangkatkan negeri jauh. सोचो आप. और सैकड़ों जमातें मुल्कों में मर्दों की गई. Dan begitu juga jamaah rijal dihantarkan ke negara-negara yang jumlahnya ribuan. अल्हम्दुलिल्लाह. Sepuluh orang waktu itu, dan setelah mendengar keadaan di negeri kita waktu itu, maka beliau langsung putuskan bahwa Indonesia ini perlu ada markas yang lain selain yang sudah ada waktu itu. Langsung ditunjuk, disampaikan yang satu untuk dakwah di Indonesia ini markas Temboro, markas Medan, markas Kebonjeruk Jakarta. Tanpa ada satu orang pun yang usul kepada Maulana Sa'ad. Maka ini betul-betul fikir beliau yang sangat tinggi, keputusan beliau yang tinggi, dan keputusan beliau yang sangat tepat untuk keadaan kita waktu 2 tahun yang lalu.
Ini yang terbaik, dakwah di Indonesia yang terbaik ditangani oleh 3 markas. Maka orang-orang yang membolak-balikkan omongan itu sebenarnya orang-orang yang tidak paham, tidak menghargai fikirnya Maulana Sa'ad, tidak memuliakan fikir orang yang banyak risau pada kita. Bagaimana beliau telah dengan kasih sayangnya bagikan mbah kita sendiri, kasih sayangnya kepada kita semua. Kalau kita tidak memuliakan dan menghargai, betul-betul kita ini salah jalan. Maka mudah-mudahan dengan datangnya para masyayikh kita di sini ini, dan ini atas pesan beliau sendiri. Memang sebelum sejarah Indonesia, para masyayikh yang datang ini disuruh ke Tembora ini memang oleh Maulana Sa'ad. Maka mudah-mudahan kedatangan mereka ini diterima juga oleh Allah SWT dan asbab kebaikan untuk seluruh kita seluruh alam, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabal kiram, sesungguhnya Maulana Sa'ad telah mengambil keputusan yang sangat bijaksana, yaitu memberikan ijazah 3 markas tanpa kewilayahan kerja, melainkan berasaskan maslahat dan kemudahan. Maka sesungguhnya keputusan ini merupakan wujud dari risau Maulana Ilyas, yang mana beliau risau dan prihatin sehingga amal usaha ini dipimpin oleh ulama, dan ulama yang mempunyai munasabah, mempunyai kriteria seperti itu hanyalah Temboro di Indonesia. Karena ulama yang dimaksud bukan hanya sekedar bisa baca kitab kuning. Kalau kitab kuning saja semua pondok pesantren ya meluluskan itu. Tetapi kita lihat betapa barokahnya dalam dakwah, barokahnya dalam makomi, barokahnya dalam intikoli, barokahnya dalam ta'lim wa ta'alum. Ini sudah tampak jelas. Sehingga sesungguhnya dengan keputusan Maulana Sa'ad mengijazahi 3 markas tanpa kewilayahan itu, sesungguhnya secara implisit atau tersirat Maulana Sa'ad itu menunjuk Temboro sebagai markas Indonesia dengan cara yang fair, memberikan kesempatan 3 markas untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Nah, sementara kan skornya sudah jelas, Temboro katakanlah 80 skornya ya, Jakarta 30, Medan 20. Jadi dengan demikian dalam tanafus ini, iklim perlombaan ini, maka arah ke depan jelas Temboro, markas utama Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.